Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai percobaan di panas jenis zat padat. Tujuan dari percobaan ini, yang pertama, kita dapat membedakan antara kuningan, besi, dan aluminium. Yang kedua, kita dapat mengetahui perpindahan panas yang terjadi, yaitu perpindahan panas secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Dan yang ketiga, kita dapat mengetahui berapa kalor jenis dari ketiga bahan tersebut. Baiklah, di sini ada beberapa alat dan bahan yang ingin kita gunakan. Yang pertama, kita ada besi. Yang kedua, ada kuningan. Dan yang ketiga, kita ada aluminium. Di samping itu, di sini juga ada namanya termometer. Di sini ini kita gunakan termometer air raksa. Kemudian ada pemanas dan bejana pemanasnya. Di sini ada 3 kalorimeter. 3 kalorimeter ini sudah ada tetapannya masing-masing. Di sini ada kuningan, ada aluminium, dan yang terakhir ada besi. Kemudian ada juga di sini ada neraca ya. Neraca yang kita gunakan adalah neraca digital. Oke, adapun prosedur pelaksanaannya, yang pertama kita hidupkan neraca terlebih dahulu. Kemudian kita menghitung berapa beban dari ketiga jenis bahan yang ingin kita gunakan. Yang pertama besi. Oke, setelah kita timbang ada angkanya berapa, kemudian kita masukkan ke data tabel di percobaan. Oke, kemudian langkah ini kita ulangi secara berkelanjutan sampai ke beban yang terakhir, yaitu di aluminiumnya. Beban kuningan juga sama, berapa bebannya. Kemudian yang terakhir adalah beban di aluminiumnya. Setelah itu, dari ketiga jenis beban ini setelah kita timbang, kita menimbang kalorimeternya. Di sini ada kalorimeter kuningan. Kita timbang hasilnya, kita catat di data hasil percobaan. Begitu juga kita menimbang juga di kalorimeter di aluminium. Kita catat lagi di data hasil percobaan, dan yang terakhir kita menimbang di besinya. Oke, setelah itu ketiga jenis kalorimeter ini kita isikan dengan air. Kira-kira air yang kita isikan adalah setengah dari kalorimeter ini. Oke, setelah ketiga kalorimeter ini diisikan dengan air, maka kita timbang lagi berapa kira-kira beratnya. Oke, setelah kita mengetahui beratnya, di sini yang kita cari adalah massa dari air. Karena yang kita timbang adalah massa air dan kalorimeter, maka massa air adalah massa total ini dikurangin dengan massa kalorimeter kosong yang telah kita timbang sebelumnya. Oke, langkah tersebut kita ulangi sampai di kalorimeter yang terakhir, yaitu kalorimeter besi. Kita timbang. Oke, setelah kita timbang, kita tahu angkanya berapa, kita kurangin dengan kalorimeter kosong, maka kita dapatkan massa dari airnya. Oke, setelah itu, setelah kita timbang semuanya, kita ukur berapa suhu yang ada di dalam kalorimeter ini. Suhu airnya berapa? Oke, di sini kita masukkan. Pastikan termometer itu tidak menyentuh ke dasar dari kalorimeter. Karena di sini yang kita ukur adalah suhu dari airnya, bukan suhu dari kalorimeter. Oke, setelah itu kita lihat di sini ada angka-angkanya. Tunggu dulu sampai stabil. Jika sudah stabil, maka dicatat di data hasil percobaan. Di sini menunjukkan angka sekitar 29 dan 30. Ini untuk suhu air di kuningan. Begitu juga kita ukur di aluminium dan juga besi, seperti itu sampai di yang ketiga. Oke, setelah itu kita panaskan dari bahan-bahan ini. Yang pertama kita ambil besi. Besi ini kita masukkan ke dalam bejana pemanas. Setelah kita masukkan bejana pemanas,
kita taruh termometer di dalamnya. Oke, kita taruh seperti ini dan tunggu sampai suhu dari benda besi ini mencapai ke 90 derajat Celcius. Oke, kita tunggu sampai 90. Di sini ada angka ini, angka dari termometer ini naik sampai ke suhu yang ke 90. Nah, setelah sampai ke suhu 90, kita keluarkan untuk besinya dari bejana pemanasnya. Nah, setelah kita keluarkan, kita masukkan ke dalam kalorimeter yang berisi dengan air. Oke, kita masukkan. Setelah dimasukkan, kita aduk. Kita aduk kira-kira sekitar 1 sampai dengan 2 menit. Kita aduk seperti ini. Jika sudah diaduk sekitar 1 sampai dengan 2 menit, kita ukur lagi suhunya kira-kira ada berapa. Pastikan kalorimeter ini tidak terbuka, karena jika dibuka maka dia akan mendapatkan reaksi suhu dari suhu lingkungannya. Jadi pastikan termometer ini tetap tertutup seperti ini. Kita ukur suhu airnya, tunggu sampai termometernya stabil, kemudian kita masukkan ke data hasil percobaan yang ada di modul. Oke, setelah itu air mula-mula dengan air setelah dicampur dengan benda pemanas, itu pastinya airnya itu akan mengalami kenaikan, karena air itu kita masukin besi yang telah dipanaskan. Otomatis di sini ada kenaikan dari airnya. Di sini berlaku adanya azas black, yaitu Ki lepas sama dengan Ki terima. Yang melepaskan adalah benda panas. Benda panas adalah besi yang telah kita panaskan di bejana pemanas. Yang menyerap adalah air yang berada di kalorimeter. Makanya air awal dan suhu air yang akhir itu ada selisihnya berapa. Nah, selisih itu nanti kita gunakan untuk mengukur ataupun untuk menghitung kalor jenis yang ada di besi ini itu berapa. Oke. Kemudian benda yang kedua ada kuningan. Seperti prosedur sebelumnya, kita masukkan ke dalam bejana pemanas. Dimasukkan, kemudian dipasang termometer. Dipasang termometer seperti ini, kemudian tunggu sampai di titik 90 derajat Celcius. Oke, jika sudah mencapai suhu 90 derajat Celcius, kita keluarkan benda ini. Kemudian kita masukkan lagi ke dalam kalorimeter. Di sini kuningan. Dimasukin, kemudian ditutup lagi dengan penutup dan diaduk kurang lebih selama 1 sampai dengan 2 menit. Jika sudah diaduk selama 1 sampai dengan 2 menit, kita ukur lagi suhunya kira-kira ada berapa. Jadi kita ukur seperti ini. Nah, setelah kita ukur, nanti kita baca angkanya berapa, kita masukkan ke data hasil percobaan. Pastinya suhu akhir dari air itu akan lebih panas daripada suhu awalnya. Oke. Kemudian yang terakhir di sini ada kuningan, ada aluminium. Aluminium kita masukin ke bejana pemanasnya. Ini kurang lebih seperti ini. Jika sudah dimasukin, kita tunggu sampai suhunya 90 derajat Celcius. Jika sudah, kita keluarkan lagi. Keluarkan, kemudian dimasukkan ke dalam kalorimeter yang aluminium. Setelah dimasukkan, kita tutup lagi dan kita aduk selama 1 sampai dengan 2 menit. Kemudian kita ukur suhunya kira-kira ada berapa kenaikannya. Oke, seperti itu ya. Oke, mungkin itu adalah data-data yang kita cari pada percobaan ini. Di sini ada perpindahan panas. Perpindahan panas itu pada dasarnya ada 3, ada konduksi, ada konveksi, dan radiasi.
Konduksi itu adalah perpindahan panas tanpa zat perantara. Jika di sini konduksi itu adalah antara pemanas dengan bejana pemanas. Ini ada perpindahan konduksi karena dia bersifat benda yang padat. Kemudian ada perpindahan panas konveksi. Konveksi itu adalah perpindahan panas yang ada di dalam bejananya. Di sini bejana ini ada berisi air. Air ini kita panaskan sehingga dia akan mengalami penguapan. Oke, jadi konveksi adalah perbedaan panas dengan zat perantara. Zat perantara itu adalah dengan menggunakan bejana pemanasnya, tidak langsung dipanaskan. Kalau kita memanaskan air, tidak mungkin kita langsung memanaskan di airnya, pasti ada perantara. Dan di sini perantaranya adalah bejana pemanasnya. Kemudian radiasi. Radiasi itu adalah pancaran. Ketika kita mendekatkan telapak tangan ke dalam bejana pemanas, maka di sekitar sini itu akan terasa panas. Dan di sini adalah perpindahan panas secara radiasi. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya. Oke, kali ini saya jelaskan cara pengisian data di lembar data hasil percobaan. Jenis praktikumnya adalah panas jenis zat padat. Oke, di sini tampilnya seperti ini. Bahan uji yang digunakan itu ada 3 sesuai dengan video sebelumnya. Ada kuningan, ada besi, dan ada aluminium. Ketiga jenis bahan uji ini kita hitung berapa masanya. Didapatkan massa kuningannya 251,6, besi 238,5, dan aluminiumnya 96,9. Kemudian di sini MK ini adalah massa kalorimeter. Ketiga jenis bahan uji ini memiliki kalorimeternya masing-masing. Jadi kita hitung berapa massanya. Untuk kalorimeter dari kuningan 88,6, besinya 74,9, dan aluminiumnya 87,1. MA ini adalah air. Setelah massa kalorimeter kosong itu kita hitung berapa massanya, kemudian kita isikan dengan air. Selanjutnya ditimbang. Nah, setelah ditimbang, untuk mencari massa airnya adalah massa akhirnya dikurangin MK kosong ini. Didapatkan massa airnya di kalorimeter kuningan, airnya itu sekitar 250,7 gram. Besinya 262,6, aluminiumnya ada 234,6. Kemudian CK ini adalah kalor jenis dari pengaduk. Jadi kalorimeter tadi ada tutupnya, ada pengaduknya, memiliki kalor jenis sekian. Ini sudah merupakan tetapan. Kemudian TB itu adalah titik tertinggi ketika bahan uji ini kita panaskan. Jadi ketika bahan uji ini kita panaskan sampai ke 90, jadi TB-nya 90 semuanya. T1 itu adalah temperatur air mula-mula. Jadi air yang ada di kalorimeter kuningan, besi, aluminium ini kita hitung suhunya berapa. Didapatkan 30 derajat Celcius. Kemudian di sini ada T2 ini ketika air di dalam kalorimeter tadi kita masukin benda uji yang telah kita panaskan sampai 90. Setelah 90 kita masukkan ke dalam kalorimeter, kita aduk, kemudian kita ukur lagi suhunya berapa. Didapatkan pengukuran suhu menjadi 35 derajat Celcius untuk kuningan, 37 untuk besi, dan 34 untuk aluminium. Oke, jadi itu adalah bagaimana cara kita mengisikan data sesuai dengan praktikum yang telah dilakukan sebelumnya. Sekian dari saya, terima kasih.